Sebelum topik utama, coba kita simak berikut ini terkait Mas Roy Suryo. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Saya beruntung ya, beruntung sekali. Kenapa beruntung? Karena tidak melanjutkan sebuah kerjasama lah ya, seperti kerjasama untuk sebuah penelitian terkait riwayat pendidikan Pak Joko Widodo dan Mas Gibran yang sempat kami bahas dengan Bang Michael Sinaga dari Sentana. Karena Bang Michael yang membuka itu, ya kita jelaskan saja ya, bahwa kami memang seorang peneliti yang siapapun boleh ya mengajukan atau kerjasama lah, meminta kerjasama dengan kami untuk meneliti sesuatu, tapi penelitian yang ilmiah dan kajian-kajian ilmiah berbasis akademik ya, jadi bukan kajian yang asal-asalan. Nah, tentu kerjasama itu harus disepakati dengan anggaran juga ya. Nah, kalau anggarannya besar ya kami sampaikan ini anggarannya cukup besar ini dan ini kira-kira pekerjaannya apa ya, tahapan-tahapan yang dilakukan dengan catatan ya, dengan catatan hasilnya apapun ya harus bisa diterima. Kalau tidak sesuai dengan harapan ya itu kami adalah peneliti yang berbasis apa yang kami teliti di lapangan ya. Jadi bukan pesanan ya. Bukan pesanan. Kalau tidak senang dengan hasilnya ya silahkan jangan digunakan ya. Jadi itulah yang kami sampaikan. Dengan anggaran kalau misalnya itu masih lokal ya sekitar 150 juta untuk sebuah penelitian ilmiah. Demikian juga kami sering melakukan ya, adalah beberapa kali ya dengan institusi ya ada biaya anggaran ataupun BRIN ya, yang dulu LIPI lah, kalau dulu LIPI ya itu juga kami lakukan ya, ada anggaran diberikan, ada pendanaan Kemenristek juga atau instansi lah ya, sama saja kita akan melakukan penelitian dengan kajian-kajian ilmiah dengan hasil yang apa yang kami temukan ya dan berbasis fakta. Tentunya harus ada izin juga dari subjek yang diteliti ya, subjek yang diteliti. Dalam hal ini harus ada izin dari misalnya seperti yang kami lakukan kemarin UNJ ya. Kami sudah mendapat izin dari dua subjek. Subjek yang pertama adalah Mas Roy Suryo yang dengan jelas, tegas mengatakan silahkan diuji SKL-nya, surat keterangan lulusnya dari UNJ itu. Dan juga dari pihak UNJ kami juga bersurat ya secara resmi dan kami diterima untuk audiensi. Jadi jangan dikatakan kami ini geradak geruduk juga ya. Jangan terlalu banyak berbohong lah. Saya hanya menyarankan kepada Mas Roy ya, jangan terlalu banyak berbohong. Ya, kenapa? Jangan menjudgment sesuatu itu dengan apa ya, yang tidak sesuai di pikiran kita katakan itu salah, padahal bisa saja kita yang salah kan gitu ya. Jadi janganlah Mas Roy ya, sekali lagi kalau tidak paham ya jangan dikatakan jangan melontarkan kata-kata, apalagi kata-kata kasar ya, yang mengatakan saya itu, ini saya peringatkan ya, jangan sekali-sekali mengatakan saya seperti hewan ya. Itu secara hukum ada dan secara agama saya dikatakan seperti hewan. Ini urusannya adalah marwah Tuhan saya ya. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya apanya yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Huta Julu dan kawan-kawan. Mereka
Mana tuh Mas Roy? Agak kurang Mas. Kabeh. Ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Yang mana Tuhan yang menciptakan saya. Sekali lagi Mas Roy, ya, itu urusan Tuhan dan di dunia ini urusan hukum juga. Jangan lakukan itu. Sekali lagi, ini hanya kami peringatkan ya. Boleh untuk mengkritik hasil-hasil kerja kami, tetapi jangan bawa-bawa nama Tuhan saya, karena Tuhan saya menciptakan saya ya. Dia marah kalau saya dikatakan asu, anjing, apalah itu ya. Itu mengerikan kata-kata itu ya. Cerdaslah, berintelektual. Jangan merendahkan diri Anda sendiri ya. Nah, kembali ke topiknya. Kami bersyukur ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, kami akhirnya tidak jadi kerjasama itu untuk melakukan penelitian. Kalau tidak kan kami dipaksa untuk hasilnya adalah ya katakan harus palsu lah, harus inilah. Ya. Sementara kami saja ketika diminta Mas Roy meneliti SKL-nya Mas Roy sendiri ya, nah atau surat keterangan lulusnya Mas Roy sendiri, riwayat pendidikannya, itu kan Mas Roy yang minta. Nah begitu kami teliti, Mas Roy marah-marah, minta hasilnya yang lain mungkin ya. Kami kan berbasis hasil apa adanya ya. Kami sudah buka juga sedikit notulen-notulen hasil rapat yang berbentuk rekaman suara ya. Itu notulen ya, itu notulen. Ingat, dalam penelitian itu dokumentasinya bisa video, bisa rekaman suara, bisa MOM, minute of meeting yang ditandatangani. Itu namanya notulen ya, dari sebuah audiensi atau forum group discussion ya, FGD. Jadi biasa itu. Itulah pertanggungjawaban penelitian ya. Nah, ada bentuk notulensi itu tadi atau dokumentasinya. Nah, sementara apa yang dilakukan teman-teman lainnya yang mengaku-ngaku peneliti, apakah pernah melakukan klarifikasi terhadap subjek itu tadi ya, ataupun yang diteliti, data-data yang diteliti, misalnya mengatakan tidak pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, apakah pernah memverifikasi itu ya, ataupun adakah faktanya? Nah kan itu harus ada ya. Kemudian diklarifikasi ya, seperti itu. Kalau kami lakukan, datang ke UNJ ya setelah bersurat, ingat, setelah bersurat terus melakukan audiensi, diterima dengan baik dan oleh orang-orang yang memang berkompeten di sana untuk menjawab ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan kami sudah memperoleh data, itulah namanya FGD, forum group discussion ya, ataupun audiensi ya. Jadi itu memang penelitian demikian ya. Itu hasilnya, tinggal menunggu secara formal saja, tidak masalah. Karena rekomendasi kami sudah kami serahkan ya kepada Kementerian Dikti dan Saintek serta ke UNJ juga ya. Jadi sekali lagi kami melakukan penelitian dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang mengikuti proses daripada kajian-kajian ilmiah. Memang kami belum menuliskan dalam bentuk buku, tidak perlu ya. Sebuah penelitian itu bisa saja berupa video, bisa berupa apapun ya hasilnya. Dan yang penting ada rekomendasi, dan rekomendasinya sudah kami serahkan. Kami tinggal menunggu saja dari pihak Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi dan Saintek ya. Apapun hasilnya ya kita tunggu ya. Nanti ini semuanya berproses sampai ada nanti setelah rekomendasi ya kebijakan lah ya. Kami terbatas pada sampai rekomendasi. Nanti masyarakat yang akan mengawal ini semua. Sabar ya, sabar. Dan ini adalah permintaan Mas Roy ya. Ingat sekali lagi, itu permintaan Mas Roy, bukan permintaan kami. Dan kami memberikannya gratis, tidak ada biaya. Kenapa? Karena kami ada yang nanya, wah akan pulang pergi ke lebih dari 300 ke UNJ. Memang sekali kami ke UNJ-nya, tidak berulang-ulang. Ya. Nah, jadi kalau tidak tahu ya, ada tuh YouTuber yang mengatakan guru ya. AA guru atau apa itulah, kami nggak tahu. Ya memang ke UNJ berapa kali katanya kan? Ya memang sekali. Dan itu biayanya cuma 300.000 pulang pergi.
Ya makanya kalau tidak tahu jangan ngoceh seperti itu ya. Itulah. Jadi kami sebenarnya ya tunggu-tunggu saja, sabar-sabar, karena kami adalah memang peneliti yang ya katanya recehan gitu ya. Ya memang. Ya kalau memang masih bisa gratis kami berikan hasil penelitian ya gratis ya. Karena masih 300.000 kalau ke UNJ pulang pergi dan 1 kali ya. Terima kasih.